Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita yang ada di tempat ini, bahkan Bapak Ibu yang di rumah masing-masing, semua ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Semua dalam keadaan yang baik-baik adanya, amin. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dia dahsyat, dia luar biasa. Tidak ada yang seperti Tuhan kita. Mari sama-sama saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mau agungkan kebesaran Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Sama-sama tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Engkau ajaib. Engkau dahsyat Tuhan. Serukan, terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, amin. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, haleluya. Kerajaan-Mu tetap serukan sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Lompat sama-sama, satu hati, amin. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Serukan sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Haleluya. Sama-sama katakan, Engkaulah Raja. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Yang menghancurkan kutuk, ya. Dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi katakan, dan memerintah untuk selamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Segala kemuliaan, keagungan bagi Allah yang besar. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan
untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada, kami boleh menikmati kekuatan yang baru, umur panjang yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah masuk di bulan yang baru ini Tuhan. Segala pujian dan syukur kami persembahkan bagi-Mu ya Allah. Terlalu besar perbuatan tangan-Mu, Bapa yang baik. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di gereja ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Biar kami boleh datang di hadapan-Mu, membawa keluarga kami, membawa suami, membawa istri, membawa anak-anak kami, semua keluarga kami. Kami datang saat ini Tuhan, untuk bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau hadir di tengah-tengah setiap persekutuan kami pagi hari ini. Kami dedikasikan ibadah ini Tuhan, hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur di pagi yang indah ini bahwa Tuhan sungguh baik bagi setiap kita. Di minggu yang sungguh luar biasa ini, kita datang untuk bersyukur, meninggikan Dia, memuliakan Dia. Pagi ini Bapak Ibu terkasih, biarlah kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita, dan kita siapkan pujian yang terbaik bagi Dia. Kita percaya Bapak Ibu terkasih, setiap hari tidak selama-lamanya baik. Kadang-kala kita mendapatkan teguran daripada orang lain, dan teguran itu mungkin membuat kita tidak senang ataupun tidak suka. Tapi Bapak Ibu terkasih, Korintus mengatakan, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, bukan untuk menegur kamu sebagai anak, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Bapak Ibu terkasih, biarlah setiap teguran yang kita dapatkan menjadi introspeksi bagi diri kita untuk semakin baik. Baik karena Dia sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, marilah kita terima teguran yang terbaik dari siapapun, terlebih dari Tuhan. Dan Bapak Ibu terkasih, melalui pelayanan ini kita mau dukung setiap pelayanan yang ada, dimanapun Bapak Ibu terkasih berada. Dan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, patutlah pagi hari ini kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Sungguh terlalu indah, terlalu ajaib, terlalu agung. Bahkan tidak sempat kita pahami semuanya itu Tuhan kerjakan bagi kita. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Banyak Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari naikkan tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Haleluya. Di dalam hidup, amin. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Mari naikkan syukur bagi Allah dengan segenap hatimu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Melewati setiap persoalan hidup, melewati setiap badai, lewat lembah kekelaman, kami tidak akan takut, sebab kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menopang kami. Haleluya. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar. Katakan pengakuan iman kita di hadapan Allah. Oh yeah. Tak ada lembah, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, tangan-Mu menopang hidupku. Kaulah Yesus, Engkaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Mari angkat tanganmu, katakan Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
yang maha mulia, yang maha besar, yang maha ajaib. Allah El Shaddai, Engkau besar. Haleluya. Mari semuanya naikkan syukur. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang memahkotai hidupmu dengan kasih setia, dengan kemurahan, dengan segala yang baik yang kau sediakan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan, memuji-muji-Mu Tuhan. Nama di atas segala nama, Engkau Allah yang ajaib. Name above all names, You are worthy of all praise. Oh, my heart will sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of praise. My heart will sing how great is our God. Jesus. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Serukan haleluya.
Kami dedikasikan ibadah ini untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu masih kuat untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Mari kita puji Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, milik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Lompat sama-sama. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serunya Great is our God. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Dialah pemilik kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami persembahkan bagimu. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Mari jemaat Tuhan katakan. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Dia Tuhan yang tidak tertandingi oleh Allah manapun juga. Dia Tuhan yang dahsyat. Mari lebih lagi kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh dahsyat. Mari katakan sama-sama, pada siapa dapat kau bandingkan? Katakan sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa, kerajaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
Serukan sama-sama, tidak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. semua musuh gemetar, musuh gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Mari lompat sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Amin. Tidak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu tetap. Wow, haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau dengarkan firman Tuhan di saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Pagi ini kami bawa seluruh hidup kami. Kami rindukan Tuhan persembahan hidup ini menjadi korban syukur yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
Mari angkat tangan kita sama-sama. Akan ku bawa segala kebaikan-Mu, segenap hatiku. Kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Segenap hatiku. Amin. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dan apa segala kebaikan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu. Haleluya. Dengan apa akan ku balas Segala kebaikan-Mu Tuhan. segala kebaikan-Mu. Kami persembahkan seluruh hidup kami Segenap hatiku menyembah-Mu. menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas Segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu. Ku bersyukur. Katakan segenap hatiku. Haleluya. Segenap hatiku. Yes Tuhan. Sekali lagi. Segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita satu di dalam doa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, kami mempersembahkan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan menerima. Dengan demikian Engkau berkenan akan berfirman kepada kami. Itu sebabnya kami membuka hati, mempersiapkan diri kami untuk menerima berkat daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan yang disampaikan merupakan firman Tuhan yang ditujukan kepada 7 jemaat yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga. Dan pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang ditujukan kepada jemaat di kota Tiatira. Itu sebabnya saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-29, yang demikian bunyinya. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu,
baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, karena akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan padanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang mendengar ini firman dan yang melakukan dengan segenap hati. Haleluya. Saya akan memberikan satu tema firman Tuhan kepada jemaat Tiatira ini begini. Jangan kompromi dengan dosa. Nah, saudaraku yang kekasih, surat tadi ditujukan kepada jemaat di kota Tiatira. Nah, kota Tiatira ini sebetulnya kota yang kecil, saudara-saudara, tetapi terkenal dengan industri zat warna ungu dari akar pohon, saudara-saudara. Dan kota ini juga terkenal dengan industri kain ungu. Nah, kain ungu ini merupakan kain yang mahal, karena ini merupakan pakaian dari para bangsawan dan raja-raja. Kainnya itu sangat halus dan mahal sekali. Tetapi Tiatira juga merupakan industri wool, ya, tentunya dari bulu domba yang sangat mahal, dan juga industri dari kulit. Nah, saudara yang kekasih, itu sebabnya saudara-saudara, di kota Tiatira ini banyak industri-industri sehingga ada serikat buruh, ya, yaitu persatuan dari para pekerja. Nah, saudara-saudara, jemaat di kota Tiatira ini terbagi menjadi dua. Jemaat yang setia betul-betul mengikuti ajaran firman yang benar, tetapi yang berikutnya ini justru yang lebih banyak, jemaat yang tidak setia, yang tidak mengikuti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi mengikuti pengajaran lain. Nah, itu sebabnya kepada jemaat yang berlaku benar ini, firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-19, ini sesuatu yang baik, dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu,
Pekerjaan yang bagaimana? Yaitu baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Saudaraku, jadi Tuhan mengungkapkan lebih dulu jemaat yang tekun, jemaat yang setia, yang tidak mengikuti pengajaran sesat. Tuhan mengatakan, aku tahu. Artinya saudara-saudara, apa yang kita ikuti di dalam pengajaran firman Tuhan setiap hari Minggu yang kita dengar, apakah kita melakukan dengan segenap hati, ataukah kita tidak melakukan dengan segenap hati, apakah kita mengikuti pengajaran Alkitab secara biblikal, ataukah kita mengikuti ajaran yang sesat, Tuhan tahu saudara-saudara. Tuhan menilai, Tuhan melihat sampai ke dalam-dalam hati dan pikiran kita. Bahkan pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan tahu. Karena itu dicatat, aku tahu pekerjaan, yaitu pertama-tama tentang kasihmu. Nah ini kasih disebutkan sebagai pertama, apa sebabnya? Karena ini merupakan dasar untuk pekerjaan yang selanjutnya. Kalau kita melakukan segala pekerjaan tetapi tidak dengan dasar kasih, itu sia-sia saudara-saudara. Tidak ada harganya. Nah itu sebabnya setiap kali kita berbuat pekerjaan yang baik, dasarnya itu harus dengan kasih. Kasih agape, kasih kepada Tuhan, tetapi juga kasih kepada sesama kita manusia. Aku tahu pekerjaanmu, pertama-tama tentang kasihmu, yang kedua tentang imanmu. Nah iman daripada jemaat Tiatira ini banyak sekali tantangan. Apa sebabnya? Sebab saudara-saudara, di kota Tiatira ini banyak penyembahan-penyembahan berhala yang di dalam kuil itu dilakukan juga perjinahan secara sakral menurut mereka. Sehingga dominan daripada orang Tiatira termasuk anggota jemaat yang tidak setia kepada Tuhan itu melakukan dosa. Nah, mempertahankan iman di tengah-tengah kehidupan masyarakat seperti ini tidak mudah. Tetapi Tuhan tahu mereka punya iman terpelihara. Demikian juga bagi saya dan saudara. Di tengah-tengah pandemi global COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Dan ternyata yang terpapar dengan corona di Indonesia semakin hari bukan semakin berkurang, tetapi malah semakin bertambah-tambah. Apa sebabnya? Yaitu sebabnya karena banyak orang tidak mengikuti protokol kesehatan yang dinasihatkan oleh pemerintah. Nah itu sebabnya saudaraku yang kekasih, Tuhan tahu. Nah saudaraku yang kekasih, ini tidak gampang memperjuangkan iman, tetap setia di tengah-tengah pergumulan, tetap setia di tengah-tengah pandemi yang global ini. Kemudian Tuhan mengatakan, aku tahu tentang pelayananmu. Nah saudaraku, pelayanan ini dilakukan untuk sesama manusia, tetapi juga dilakukan melayani bagi pekerjaan Tuhan. Aku tahu ketekunanmu. Nah, ini yang terakhir ketekunan itu dikatakan lebih banyak daripada yang pertama. Artinya lebih dominan, mereka tekun. Tekun dalam hal apa? Ternyata tekun di dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan istilah hupomone. Ya, hupomone. Artinya kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah kesukaran. Nah, Tuhan juga tahu apakah aku dan saudara mempunyai hupomone di tengah-tengah pandemi global ini. Ketekunan tetap percaya bahwa Tuhan menjaga, melindungi agar supaya kita tetap terpelihara sehat walafiat. Kita tidak takut, kita tidak kecewa, kita tidak frustrasi. Karena ada yang mengatakan, di mana Tuhan kok membiarkan pandemi ini merajalela? Saudaraku, pertahankan iman saudara dengan tekun, hupomone. Itu merupakan kemampuan bertahan di dalam kesukaran. Nah kemudian saudara-saudara, kepada jemaat-jemaat yang tadi saya katakan tidak setia melakukan firman, Tuhan mengadakan teguran kepada mereka. Saya akan bacakan kembali ayat 20 dan ayat 21. Ini teguran yang Tuhan berikan. Tetapi aku mencela engkau
Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Nah saudaraku, rupanya gereja di Tiatira ini karena dominasi orang-orang yang masih belum bertobat, itu mengizinkan seorang wanita yang namanya Isabel. Nah katanya ya, ini Isabel sudah bertobat. Siapa Isabel? Dia adalah pemimpin atau pendeta wanita dari kuil penyembahan berhala, saudara-saudara. Karena orang Tiatira ini mempunyai kuil menyembah berhala kepada dewa pelindung, saudara-saudara. Nah, ketika orang-orang datang kepada kuil itu meminta perlindungan daripada dewanya, mereka tidak hanya melakukan upacara secara sakral, tetapi juga melakukan minum-minum sampai mereka mabuk. Lalu, nah ini dia, mereka berbuat zina. Itu sebabnya di samping kiri kanan daripada kuil itu ada asrama, yaitu pendeta-pendeta perempuan yang tugasnya melakukan perbuatan seks kepada penyembah-penyembah dewa pelindung. Sebanyak mungkin mereka melakukan hubungan seks, perlindungan dewa semakin kuat. Ini namanya sesat, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya Isabel sebagai pemimpin pendeta perempuan dari kuil tadi katanya sudah bertobat. Tetapi sayangnya Isabel ini diberi kesempatan memimpin jemaat Tiatira sebagai seorang nabiah. Nabiah itu adalah nabi perempuan. Kalau laki-laki ya nabi saja kan. Nabiah itu yaitu nabi perempuan. Nah, akhirnya nabiah Isabel ini mengajarkan pengajaran sesat, menganjurkan kepada orang-orang Kristen yang baru, yang masih lemah imannya, untuk tetap melakukan upacara-upacara di kuil, minta perlindungan kepada dewa pelindung, berbuat perzinahan. Karena Isabel sendiri juga masih berbuat perzinahan, saudara-saudara. Nah, tentu hal ini berlawanan dengan firman Tuhan, karena Tuhan menghendaki jemaat hidup di dalam kekudusan. Artinya menjauhkan diri pada dosa, dalam konteks ini yaitu perzinahan. Nah, Isabel ini juga mewarisi tabiat dari perempuan Isabel ya, yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, Isabel dalam perjanjian lama, dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 33, kalau saudara baca di sana, itu mempunyai tabiat yang sangat jelek, saudara-saudara. Ya, tabiat sangat jelek. Nah, jangan sampai nanti bapak ibu yang istrinya mengandung, begitu lahir anak perempuan dikasih nama Isabel, ya. Karena nama ini konotasinya itu menuju kepada hal yang buruk, perzinahan, ya. Ada yang tidak mengeja Isabel, tetapi ada yang mengatakan Aisabel. Nah, itu dia, saudara-saudara. Jangan sampai seperti itu, ya. Kasih nama yang baguslah, yang indahlah kalau saudara punya anak begitu, ya. Nah, ini Isabel ini tabiatnya jelek. Yang pertama, menguasai suami, dominan terhadap suami. Nah, kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja, saudara-saudara, Raja Ahab itu kepengen tanah yang ada di sebelah daripada istananya, tanah milik Nabot, saudara-saudara. Nah, tanah milik Nabot itu adalah kebun anggur. Tanahnya subur luar biasa. Anggurnya, bukan main buahnya. Itu Ahab kepengen, saudara-saudara. Ingin merebut itu tanah. Lalu berhubungan dengan Nabot, tetapi Nabot mengatakan, enggak bisa Tuhan. Firman Allah mengatakan tanah warisan enggak boleh dijual. Ya, harus tetap seperti ini. Nanti aku berdosa. Apa yang dilakukan oleh Ahab, seorang raja, dia masuk di kamarnya, dia mutung. Orang Jawa bilang mutung itu apa? Ngambek, saudara. Dia pergi ke kamarnya, dia telungkup, dia menangis seperti anak kecil. Ampun enggak, saudara-saudara? Anda sebagai suami, jangan cengeng seperti itu. Nah,
untuk itulah Isabel ini sangat dominan kepada suaminya. Ya, bahasa Jakartanya, hei, masa kamu raja laki-laki lagi? Telungkup tidur kamu, nangis lagi anak kecil. Ampun kamu ini. Apa sih sebetulnya masalahnya? Nah, cerita A sampai Z. Ampun, cuma gitu aja kok nangis. Serahkan sama saya, beres. Nanti itu tanah menjadi milik kamu. Akhirnya singkat cerita saudara-saudara, itu Nabot difitnah oleh Isabel di hadapan banyak manusia. Sehingga dia ditangkap lalu dilempari dengan batu sampai mati. Sampai mati. Waduh, kejamnya minta ampun. Begitu tahu Nabot sudah mati, langsung Isabel mengatakan begini kepada suaminya, "Hai, itu Nabot sudah mati. Sekarang ambil dia punya tanah." Gitu aja kok repot. Nah, saudara-saudara, ini dia Isabel ini sangat dominan terhadap suaminya. Yang kedua serakah, ya, mengingini kepunyaan orang lain dengan cara yang tidak benar, saudara-saudara. Ini satu pelajaran bagi setiap istri. Siapapun yang merasa istri, saudara-saudara, ingat baik-baik. Engkau tidak boleh dominan menguasai ya akan suamimu. Karena engkau adalah seorang penolong yang sepadan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, jauhi daripada sifat Isabel yang menguasai suami, yang kemudian serakah mengingini kepunyaan orang lain. Kita tidak boleh seperti itu. Nah, saudaraku, lalu berikutnya saudara-saudara, Isabel ini benar-benar mempengaruhi jemaat. Nah, di dalam kota Tiatira itu saudara-saudara, saya tadi mengatakan ada banyak kuil menyembah kepada dewa pelindung. Nah, Isabel itu mengajarkan supaya jemaat itu juga pergi ke kuil, di samping pergi ke gereja. Nah, ini Kristen kayak apa? Kok kompromi saudara-saudara? Ya, Kristen sungguh-sungguh itu hanya berdasarkan firman Tuhan, ya dan amin. Percaya hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia diselamatkan kecuali hanya dengan Dia, Yesus Kristus. Lo kok malah ngajari, silakan pergi ke kuil. Oh, di sana kamu bisa meminta perlindungan kepada dewa pelindung. Kamu bisa minum-minum sampai mabok. Kamu bisa juga berbuat perjinahan. Ada banyak wanita cantik yang ada disediakan di kuil. Waduh, saudaraku, benar-benar kiamat ini dia nih. Itu sebabnya Tuhan menegur keras kepada Isabel. Tapi sayang, Isabel tidak mau bertobat di hadapan Tuhan. Yang berikutnya saudaraku, bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat Tiatira. Nah, saya akan bacakan pada ayat yang ke-18. Dikatakan begini pada ayat yang ke-18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ini cara Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada jemaat Tiatira. Dia memperkenalkan dirinya, dia adalah anak Allah. Sebetulnya dia itu adalah Tuhan yang telah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Jadi Yesus adalah wujud daripada Allah yang kelihatan dengan mata manusia. Yesus adalah Tuhan, dia adalah anak Allah, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, matanya bagaikan nyala api. Apa artinya? Nyala api itu kan menerangi tempat-tempat yang gelap. Sehingga kalau Tuhan memperkenalkan dirinya, matanya bagaikan nyala api, tidak ada yang tersembunyi apa yang saudara lakukan, apa yang manusia lakukan, apa yang anak-anaknya lakukan, tidak ada perkara yang tersembunyi, semuanya terang kelihatan. Nyala api itu menerangi, tetapi nyala api juga membakar. Dosa mempunyai akibat, ya, akan dibakar oleh api, dan kalau tidak bertobat masuk di dalam neraka, saudara-saudara. Dan kakinya sebagai tembaga, artinya apa? Ini menunjukkan penghukuman, menginjak-injak orang yang tidak mau bertobat,
walaupun sudah ditegur berkali-kali, kaki tembaga itu kan berat sekali. Saya teringat kepada tradisi Israel pada zaman dulu ketika mereka ada di kilangan anggur. Itu kakinya menginjak-injak anggur, saudara-saudara. Sampai anggur itu hancur sama sekali, mengeluarkan yaitu zatnya, cairannya, saudara-saudara. Sehingga akhirnya menjadi air anggur, diinjek-injek sampai hancur. Ini menggambarkan seorang anak Tuhan yang sudah berbuat dosa, ditegur bolak-balik, tapi tidak kunjung bertobat. Tuhan bagaikan nyala api matanya, mengetahui dan akan menghukum bagaikan kaki tembaga diinjek-injeknya. Nah, tentu kita tidak mau seperti itu. Itu sebabnya hari-hari ini hari untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Lahir baru dengan sungguh-sungguh, meninggalkan cara hidup yang lama, di mana kita mengikrarkan, ku telah mati dari cara hidup yang lama, dan hidup yang baru itu kuletakkan di mana? Pada mezbahnya Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Kemudian berikutnya, apa sebetulnya penyebab yang menjadikan jemaat Tiatira membiarkan wanita Isabel ini menyesatkan orang? Ya, sebetulnya penyebabnya apa sih? Penyebabnya karena toleransi. Mereka terlalu kompromi. Mereka terlalu kuat dalam hal ini, ya, sehingga Isabel bekas pemimpin kuil itu diperkenankan menjadi pemimpin gereja. Padahal Isabel belum bertobat. Akhirnya apa? Akhirnya Isabel menuntut penghormatan, menuntut kemuliaan. Karena itu Tuhan Yesus Kristus memperkenalkan, akulah anak Allah, artinya siapa pemimpin gereja yang sebetulnya? Yesus Kristus, bukan manusia. Nah, saudaraku, gereja-gereja harus menyadari untuk mengangkat misalnya para penatua diaken. Kadangkala orang-orang yang dipandang punya kedudukan tinggi, ya, punya kedudukan di tengah masyarakat karena dia ekonominya kuat, lalu diangkat tanpa melihat apakah dia bertobat atau tidak. Akhirnya terjadilah orang seperti itu mencari penghormatan manusia, mencari kemuliaan di dalam kedudukan. Nah, saudaraku yang kekasih, itulah sifat daripada Isabel, saudara-saudara. Akhirnya banyak jemaat akhirnya jatuh di dalam dosa. Mereka pergi ke kuil, mereka melakukan mabuk-mabukan, mereka berzina, saudara-saudara. Dan Isabel sendiri juga ketika ditegur, dia nggak bertobat, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya akhirnya firman Tuhan itu ditutup. Barang siapa yang menang akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, saya akan bacakan kembali pada ayat yang ke-26 sampai dengan ayat ke-28. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, karena akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini firman Tuhan ditujukan kepada semua jemaat di Tiatira. Barang siapa menang. Menang dari apa? Yaitu menang dari masyarakat Tiatira yang pada umumnya mereka mabuk-mabuk, mereka berzina, mereka menyembah kepada dewa pelindung di dalam kuil. Apabila mereka bertahan, tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan, tidak terpengaruh kepada perbuatan orang banyak, mereka inilah yang disebut pemenang, saudara-saudara. Dan bagi mereka yang menang, saudara-saudara, itu mereka dikasih karunia kuasa atas bangsa-bangsa. Yaitu janji ini berlaku nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan milenium, ketika Kristus telah datang ke dunia ini memerintah dunia bersama dengan umatnya,
Orang-orang yang menang seperti ini akan memerintah bangsa-bangsa bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus betul-betul steril daripada sifat Isabel. Dan bagi jemaat-jemaat yang masih terikat dengan dosa, mereka harus bertobat di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana saudara? Bagaimana saya? Tuhan Maha tahu. Perbuatan dari perkara yang kecil yang kita perbuat di tempat yang sunyi, orang tidak melihat siapa saya, siapa saudara, tidak ada orang. Tuhan tahu. Mata Tuhan seperti nyala api yang menerangi, nyala api yang menyala-nyala, saudara-saudara. Dan ingatlah, kakinya seperti tembaga. Kalau saudara tidak bertobat meninggalkan dosa, khususnya penyembahan berhala di dalam kuil-kuil, bukan lagi menyembah kepada Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Demikian juga ketika saudara mengadakan suatu pemuasan hawa nafsu, minum-minum sampai mabok lalu berzina. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan mendapatkan akibatnya, yaitu Tuhan sendiri akan menghukum dengan cara yang sangat mengerikan. Itu sebabnya berbahagialah bagi saudara yang mendengar ini firman, lalu melakukan dengan senang hati, dan kita bertobat. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, mari dimanapun saudara berada, tundukkan kepalamu, dan kita akan satu di dalam doa. Tuhan Yesus, firman-Mu ini merupakan peringatan, merupakan teguran bagi kami. Dan teguran itu terlalu keras. Firman seperti inilah yang cocok pada akhir zaman. Karena dosa semakin bertambah-tambah dan kasih orang semakin dingin. Kesetiaan orang semakin berkurang. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Sucikan dengan kuasa darah-Mu. Ya Roh Kudus, kami tidak mampu. Tetapi mampukanlah kami dengan kuasa Roh-Mu. Sehingga bukan kami, tapi Engkau yang menolong kepada kami. Dan kami bersedia akan menurut apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu di karunia, gracia, karisma, dan anugerah. Supaya mereka semuanya menjadi jemaat yang setia. Tidak ada satupun yang tidak setia, yang menyimpang dan mengikuti ajaran-ajaran Isabel. Karena di akhir zaman ini banyak pengajar-pengajar yang sesat, yang melenceng. Itu sebabnya ajar kami dengan tekun, membaca firman-Mu. Supaya kami mengerti, ini salah, itu benar. Ini harus kami ikuti, itu tidak boleh kami ikuti. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Yang kami telah panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang telah diberkati dengan firman, boleh mengatakan amin. Haleluya. Saya serahkan kepada Wel. Puji bagi nama Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman ini. Satu hal yang menjadi kerinduan kita bersama, yaitu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tidak sekedar kita menjadi pendengar, tapi mari kita mau menjadi pelaku firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan terus untuk Bapak Gembala, untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, dan untuk mendewasakan setiap kita. GB karunia, gracia, karisma, dan anugerah. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu boleh mentransferkan langsung ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Kiranya persembahan yang Bapak Ibu berikan dapat dikelola dengan baik untuk hormat bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Di saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman mengajarkan kami untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu, tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Tuhan, kami mengaku sungguh bahwa kami tidak mampu untuk melakukan hal itu.
Tetapi kami percaya Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman itu setiap waktu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Tuhan kiranya memberkati Bapak Gembala. Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang senantiasa baru bagi Bapak Gembala. Beri umur panjang, beri Tuhan Yesus kuasa dan urapan Tuhan senantiasa mengalir bagi Bapak Gembala, supaya Bapak Gembala terus menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, mari kita naikkan pujian bersama. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus sudah setia bagi setiap kita. Haleluya. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah. Sekali lagi katakan setia, setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati. Haleluya. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setia, setialah, setialah. Sekali lagi katakan setia, setialah, setia, setialah, setialah sampai mati. Puji Tuhan, biar ini menjadi pengakuan kita semua, komitmen kita bersama, kita mau setia sampai akhir Tuhan panggil pulang. Kita kembali ke rumah Bapa di surga. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing. Kita mau katakan kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Sekali lagi, mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Di hadapan-Mu kami mengucapkan syukur
untuk ibadah walaupun diadakan secara online di rumah masing-masing. Tetapi kami telah mendengar berita daripada firman. Kini kami terpanggil untuk berdoa syafaat untuk bangsa-bangsa. Tuhan tahu pandemi global ini melanda seluruh bangsa-bangsa. Bahkan dimanapun bangsa itu, tempat-tempat ibadah akhirnya tidak mengadakan di dalam gereja secara tatap muka. Demikian juga gereja, tetapi kami bersyukur. Mungkin setan mengatakan, "Hai Yesus, lihatlah, aku yang menguasai keadaan sekarang ini. Gereja aku tutup." Tidak Tuhan. Engkau mengatakan, Engkau tidak bisa menutup gereja. Karena aku membuka persekutuan-persekutuan di rumah seluruh orang-orang percaya. Yang jumlahnya bahkan semakin banyak daripada gedung gereja. Karena gedung gereja menampung banyak orang, tapi rumah-rumah itu begitu banyak sekali. Dan hamba-hambaku mengadakan kebaktian secara online, kebaktian secara streaming. Mereka rajin memberitakan firman dan jemaat pada beribadah semuanya. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah gereja-gerejamu Engkau berkati. Itu sebabnya kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan. Tuhan, selamatkan, jaga lindungi Indonesia. Karena COVID-19 ini semakin merajalela. Tuhan, tolong berikan kesadaran bagi kami sebagai rakyat untuk taat kepada apa yang dinasihatkan pemerintah, melakukan protokol kesehatan, memakai masker dimanapun kami pergi dan berada. Demikian juga Tuhan, cuci tangan, dan kami boleh setia stay home. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Bukakanlah rahasiamu kepada para peneliti di laboratorium supaya menemukan vaksin yang mereka cari-cari, bahkan obat yang juga ingin diketemukan supaya teratasi pandemi global ini. Terpuji akan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, jaga lindungi seluruh jemaat, terutama yang sakit. Tuhan, jamah satu demi satu. Dengan kuasa kesembuhan-Mu, sembuhkanlah mereka. Teguhkanlah iman mereka, tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Sekarang kami ingin menerima berkat ilahi yang Kau turunkan dari surga. Itu sebabnya kami siap menerima berkat ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua belah tangan saudara. Kini terimalah olehmu anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menyertai engkau dan saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersama-sama mengikuti ibadah baik di rumah masing-masing. Kiranya kita tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.